Oke, jadi kita akan main games bertanya aja. Kayak ini kan mau menjelang 17 Agustus. Iya. Nah, jadi bagaimana memori-memori seru apa di 17 Agustus? Dari Mbak Rena dulu. Ya, jadi Agustus itu identik dengan perlombaan. Nah, di desa itu biasanya ada lomba-lomba yang lucu, di mana bapak dan ibu itu bertukar peran. Jadi diadakan lomba sepak bola. Bapak-bapak sepak bola pakai daster Nah, lucu. dan ibu-ibu sepak bola pakai sarung. Gitu. Nanti yang menang biasanya harus berterima kasih kepada istrinya karena sudah meminjamkan daster dan juga berterima kasih pada suaminya karena sarungnya. Iya. Itu Mbak Teo. Ada robek-robek nggak? Robek-robek sih enggak ya Mbak, tetapi jungle. Yang paling ini sih biasanya sama ya, kalau di desa-desa itu ada lomba-lomba kayak gitu. Mungkin lebih ke ini sih, lomba memecahkan air dengan mata tertutup itu kayaknya lebih apa ya? Lebih effortnya lebih tinggi dan lucu aja gitu loh, kayak terkadang yang kita pukul bukan punya kita tapi punya temen. Bisa juga yang kepukul bukan airnya tetapi teman atau panitianya. Kok aku ingat itu pasti panjat pinang. Seru sih kalau panjat pinang. Soalnya kan kalau panjat pinang itu kita berkelompok terus kita harus memikul beban teman kita. Biasanya yang paling ringan yang di atas ya. Iya. Kalau yang paling berat di atas yang bawah nggak kuat. Betul. Tapi itu seru sih, maksudnya dulu tuh masa kecil kita banyak main-mainnya ya. Tapi menurutku masa 17-an itu adalah masa yang dimana kita bisa serawung sama tetangga. Terus momen apa yang dirindukan dari 17 Agustus? Yang dirindukan mungkin ya itu sih, lomba-lomba itu. Yang paling sangat-sangat dirindukan mungkin pembagian hadiahnya kali ya. Di pembagian itu benar-benar bisa ini sih, apa, kebersamaan yang udah dibangun dari tim, terus pembagian hadiah, pembagian door prize itu yang benar-benar yang ditunggu-tunggu banget sih biasanya. Ya Kak Ena. Kalau aku sih kenangannya, karena nggak selalu kita itu ada di momen yang kayak gitu lagi gitu. Mungkin memang sih ada momennya 17-an, terus ada lomba-lomba, tetapi rasanya udah beda aja. Waktu kita kecil ya kita seneng aja main, ikut lomba, kebersamaan gitu. Dan nggak terasa ternyata hal itu tuh nggak bisa diulangi lagi ketika kita sudah beranjak dewasa. Itu sih. Bijak banget. Yang aku rindukan adalah kebersamaan bersama dengan orang-orang di sekitar. Soalnya di masa sekarang itu kita cari community aja udah lelah duluan karena tuntutan pekerjaan, energi sudah terserap habis. Terus karena banyaknya rutinitas yang lumayan menguras energi dan menguras hari ya. Jadi kayak pengen itu di rumah istirahat. Tapi waktu kecil tuh kayak semuanya tuh akan baik-baik saja. Mungkin karena kita nggak tahu apa-apa ya, belum tahu banyak ya waktu kecil. Di sini aku mau tanya, apa sih arti merdeka buat kamu? Ya, merdeka. Malah jadi memunculkan pertanyaan sih. Yang seperti apa? Sebenarnya kita udah merdeka atau belum sih? Ya mungkin ketika udah dewasa ya orang-orang udah mulai percaya ya, khususnya keluarga ke kita gitu. Tetapi ternyata kebebasan atau kemerdekaan itu juga punya hal-hal yang kayak apa ya, membahasakannya tuh kayak oh gini ya rasanya dipercaya, oh gini ya rasanya bisa bebas kita kemana aja di usia yang sudah beranjak dewasa gitu. Tetapi hal itu tuh juga membawa serta tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, berkaitan dengan membawa diri,
hal-hal seperti itu sih. Ya, kemerdekaan itu nggak hanya sekedar Indonesia merdeka, tetapi kalau pemaknaan aku sendiri sih, selama berjalannya waktu ini merasa cukup merdeka, mengambil keputusan sendiri, terus menjalani kehidupan sendiri, begitu. Itu sih. Kalau Mbak Ing gimana, Mbak? Merdeka itu bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas ya. Karena kan kalau dulu kan kalau bangsa Indonesia kan maksudnya dijajah terus akhirnya bisa bebas dari perbudakan dan lain sebagainya. Nah, ya kalau dalam kehidupan kita ya benar-benar kita bisa melakukan apapun tanpa ada hal-hal yang batasan-batasan tetap ada, tetapi kayak udah mulai berkurang daripada ketika kita masih usia-usia kecil itu kan kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh, kesini nggak boleh, kesana nggak boleh, kayak gitu. Tapi sekarang udah beranjak dewasa, kita mau kesini ya udah nggak apa-apa, yang penting masih bisa menjaga diri sendiri, aman, bisa meyakinkan diri bahwa oh di sana aman, oh di sini aman. Jadi ya benar-benar bisa menjalani segala sesuatu yang menurut kita itu oke, dan kita bisa menjalani itu. Ya benar sih, ada kepercayaan, dan kita juga selain kepercayaan kita juga yakin bahwa oh di sana bakal baik-baik aja. Jadi ya bebas melakukan apapun yang kita mau, tetapi tetap ada tanggung jawab dan apa ya, kewaspadaan gitu sih. Kalau menurut aku merdeka itu saat aku bebas bersuara, bebas Iya. memilih. Cuman balik lagi, pilihan yang kita pilih itu pasti punya konsekuensinya. Kita juga masih berjuang untuk memerdekakan kayak hak bersuara, hak untuk memilih, hak untuk hidup, hak-hak dasar yang sebetulnya menjadi indikator merdeka atau tidak. Itu sih kalau di bayanganku tentang merdeka. Kalau harapannya sih mungkin dengan apa yang terjadi saat ini tuh jadi berpikir kayak ini mau dibawa kemana ya? Ini mau seperti apa ya? Harapannya tuh bisa benar-benar tenang, nyaman. Ada ya mungkin dari setiap kepemimpinan itu ada hal-hal yang kita rasakan ya. Cuman bagiku yang tahun-tahun sebelumnya itu kayak yang dulu-dulu tuh menurutku enggak terlalu seheboh yang sekarang. Jadi kayak segala sesuatu kita mau apa tuh enggak yang jadi perbincangan terlalu ini banget gitu loh. Kalau sekarang tuh kan dikit-dikit kayak jadi perbincangan, jadi bahan sindiran-sindiran, terus jadi kayak udahlah nggak usah kerja gini aja, udahlah ini aja, udahlah ini aja. Jadi kayak jadi ngerasa nggak nyaman gitu loh. Jadi kayak dan malah jadi punya pemikiran yang kayak udahlah terserah mau ngapain, terserah silahkan, dah jadi kayak nggak peduli gitu loh. Terus ya jadi pikiran-pikiran negatifnya tuh makin banyak. Tapi kalau dulu kan kayak kebersamaannya ada, terus kayak apa ya, momen-momen khususnya momen-momen 17-an itu tuh benar-benar yang serentak semua pasang bendera, momen-momen kemerdekaan yang lucu-lucu, yang menurutku itu lebih damai daripada yang sekarang, kayak gitu. Jadi harapannya kayak pengen mengulang biar semuanya tuh damai aja. Kalau harapannya buat Indonesia tentunya di masa-masa yang serba sulit ini ya, kelihatannya dolar makin naik begitu, dan kemudian pendidikan kita juga. Nah ya harapannya tentu selalu apa ya, semoga Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, baik dari pendidikan, juga kesehatan yang semakin mudah diakses, juga apa ya, punya pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi profesionalnya kita gitu, kayak sesuai dengan jurusan-jurusannya mungkin. Dan kalau kita lihat sekarang itu kan banyak tuh
angka pengangguran semakin naik, juga harga-harga bahan pokok aja sekarang makin naik gitu. Nah, harapannya Indonesia ke depannya makin baik dan masalah-masalah yang saat ini terjadi itu nggak akan keulang lagi gitu loh. Apalagi berkaitan dengan politik ya, kita tahu semua gitu bahwa sekarang nih lagi banyak kasus tentang korupsi gitu. Bahkan kalau kita lihat paling bawah gitu, banyak loh yang masih kesusahan buat makan gitu. Tapi masa tega sih untuk makan hal-hal yang nggak seharusnya dimakan gitu. Dan itu kan menjadi sorotan juga loh. Benarkah kita udah merdeka? Jangan di masa lalu memang kita berjuang untuk merdeka. Tapi perjuangan yang lebih berat itu ada di kita. Karena kita harus tetap merdeka. Karena bukan lagi penjajah yang jajah kita, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau menurutku harapan untuk Indonesia adalah hak dasar dari manusia itu terpenuhi. Dan harapannya pemerintah dan kita semua itu bisa tahu prioritasnya itu yang mana nih yang harus dipenuhi. Dari segi kesehatan fisik juga harus terpenuhi ya. Tapi selain itu kan juga kesehatan mental, spiritual, emosional itu harus stabil semua. Berarti kan yang harus ada dan penting selain makanan, tapi juga akses kesehatan, pendidikan, dan kesehatan-kesehatan lain tuh bisa dipenuhi, mudah untuk diakses. Terus kita harus set prioritinya. Misalnya daerah mana sih yang masih kelaparan, so kita bantu di daerah itu. Kalau daerahnya sudah mandiri, berarti kita tingkatkan hal yang lain, misalnya pendidikannya, atau misalnya akses kesehatannya, biar masa depan Indonesia itu lebih cerah daripada sekarang. Pasti setiap negara tuh punya dinamikanya sendiri ya. Dan mungkin saat ini kita sedang dilanda badai. Badainya datangnya dari mana? Dari kita sendiri. Dan harapannya kita bisa survive dan kita bisa betul-betul melihat masa depan yang cerah. Hal tadi aku sebutin tentang krisis-krisis yang terjadi di Indonesia. Iya sih, karena dengan kondisi yang terjadi itu bikin semua orang jadi punya pemikiran yang seperti itu. Mungkin kalau untuk takut menikahnya, untuk dalam sisi untuk takut menikah atau takut punya anak itu lebih ke ada problem tersendiri. Jadi mungkin karena tuntutan-tuntutan yang yang diberikan itu tuh yang membuat jadi kayak ngapain nikah dulu kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin pandangannya tuh karena untuk biaya ini tuh mahal. Untuk biaya mau nikah, biaya mas nikah ya. Maksudnya biaya secara biaya bukan hanya untuk persiapannya ya, tetapi untuk kedepannya setelah menikah itu tuh butuh biaya yang cukup banyak. Jadi itu yang akhirnya kayak ya udah aku penuhin dulu, aku mencoba untuk memenuhi dulu baru nanti aku berpikir untuk menikah gitu kan. Nah, itu yang membuat pada akhirnya kayak oh, ternyata nggak bisa karena udah terlalu atau ngejar untuk biar aku dapat gaji atau biar aku dapat penghasilan yang lebih, aku harus kuliah. Nah, ternyata terkadang mungkin ada juga pasangan yang kayak ketika tinggi itu jadi kayak takut, duh itu gelarnya tinggi, gelarnya S2, aku masih S1 atau gelarnya S3 aku cuma S1, S2. Jadinya tuh berpengaruh gitu loh. Banyak faktor yang mempengaruhi itu dan ya pada akhirnya jadi kayak ya udah lebih baik tidak menikah. Lebih baik hidup sendiri. Atau mungkin juga dengan persoalan-persoalan yang ada ya seperti tadi hidup sendiri aja masih ada persoalan-persoalan yang belum bisa untuk dipecahkan. Kalau hidup berdua
itu berarti nanti akan nambah persoalan lagi. Akhirnya ya udah lebih baik memutuskan untuk hidup sendiri ataupun tetap memutuskan untuk hidup berdua, tetapi ya benar-benar free berdua, nggak ada buntutnya lagi, kayak gitu sih. Tapi masalah apa ya, buntut untuk keturunan itu mungkin juga ada hal-hal tertentu yang menjadi problem sendiri lagi kalau mau dilihat, bukan hanya dari segi bukan hanya dari segi apa ya, bukan hanya dari segi untuk biaya pendidikannya, tetapi bisa juga dari segi perkataan atau apa ya, kata-kata ya, omongan-omongan dari sekitar-sekitar itu loh. Kayak budaya. Kayak budaya yang harus seperti ini. Ya oke sih, memiliki keturunan itu hal yang luar biasa. Tapi kan kalau memang belum dikasih ya gimana gitu kan. Seakan kayak jadi ajang untuk cepet-cepetan gitu. Perlombaan ya. Perlombaan. Padahal satu orang dengan orang yang lain kan memiliki kesehatan yang berbeda. Gitu kan. Oke, Karena. Kalau di masa-masa ini sih malah aku melihatnya ada sisi positif juga berkaitan dengan anak-anak yang ya masa-masa transisi ya gitu. Ya memang mereka lebih sadar tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Bersyukur karena hal itu kemudian kan punya cara pikir yang berbeda dari pendahulu-pendahulunya gitu. Kalau orang dulu ya wes lah menikah, bahkan ada kata-kata banyak anak banyak rezeki gitu. Tetapi di generasi-generasi yang sekarang tuh sudah mulai paham loh bahwa ketika memutuskan untuk berkeluarga, memiliki anak itu ternyata mereka nggak hanya persiapan secara mental, tapi secara finansial mereka juga harus siap gitu. Bagaimana parenting yang mau mereka ajarkan ke anak-anak dan juga kesadaran bahwa secara pendidikan juga itu sih kerennya di zaman sekarang gitu. Tetapi kemudian karena kesadaran ini juga yang akhirnya tuh ada marketing KUA. Itu kan juga jadi krisis ya, di mana sekarang angka pernikahan tuh menurun loh, banyak yang sering disorot sih Gen Z atau milenial nih, banyak yang gak nikah-nikah dan kemudian mereka ngejar-ngejar gitu kan. Nah sebenarnya ini ada bagusnya juga karena ternyata di balik angka pernikahan yang menurun itu sebenarnya juga banyak orang-orang tuh yang kemudian sadar bahwa berumah tangga itu nggak hanya sekedar menikah, tetapi bagaimana membangun keluarga itu tetap baik, menjadi keluarga yang nyaman dan aman untuk anak-anaknya gitu. Itu sih bisa mungkin lebih berpikir ke bisa menyatukan dua orang yang berbeda pemikiran, disatukan. Berarti menikah kan dari dua orang menjadi satu, dan dua orang ini kan nggak punya pemikiran yang sama kan. Bagaimana bisa menanggulangi biar tetap bisa bareng-bareng terus, karena menikah kan nggak semudah itu gitu loh. Iya. Jadi benar-benar harus, karena menikah itu kan pilihan yang dipilih itu bukan hanya untuk sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi untuk seumur hidup. Nah, bisa nggak kita hidup dengan orang yang seperti ini, yang sudah menjadi pilihan kita itu seumur hidup gitu loh. Karena nanti mungkin dalam proses berjalannya waktu itu belum kelihatan banget, tetapi ketika udah hidup bersama tuh baru kelihatan, oh iya ya seperti ini ya. Nah itu yang juga jadi ini sih menurutku, jadi pemikiran juga. Ya itu tadi sisi positif, tetapi ada sisi negatif juga ya, karena ternyata segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibatnya gitu. Ya sebabnya karena apa? Karena ternyata ya seperti yang udah disinggung tadi kan berkaitan dengan kita aja struggling gitu
untuk kehidupan kita sendiri gitu. Apalagi ketika membangun keluarga ya berarti kan ya harus menafkahi dan kemudian menyiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan dan keperluan gitu. Itu juga menandakan bahwa kadang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari aja kita masih kurang gitu loh. Berarti memang segitunya ya. Bahkan banyak orang-orang tuh yang udah ngambil kerja sampingan. Karena apa? Gaji yang mungkin dimiliki itu kadang nggak mencukupi untuk kebutuhan selama 1 bulan itu. Akhirnya cari kerja sampingan yang bisa menyokong kebutuhan dan juga bisa nabung. Itu sih. Ngomongin soal kerja sampingan. Nyambung terus ya percakapannya. Iya, nyambung ya. Seru ya. Ini udah lepas beratnya ya. Kita kerja sampingan. Oke. Aku punya pekerjaan sampingan. Maksudnya keren banget aku ya, juga Mbak Teo. merasa bahwa kurang. Kalau aku tuh kurang lah pokoknya untuk membiayaiku sehari-hari untuk nabung. Kalau nabung emang udah ada. Maksudnya dari sisi finansial, puji Tuhan sejak bekerja itu atau mungkin sejak sekolah itu diajarin nabung. Nah, ini nabung. Terus tapi kadang-kadang ketika lagi stres, lagi struggle gitu, uang tabungan habis tuh. Iya. Larinya kemana? Makan. Kalau aku makan larinya. Ngomongin kerja sampingan ya. Misalnya, aku tuh merasa sayang, seneng bekerja di tempat kerjaku sekarang. Cuman kadang-kadang tuh ada kekhawatiran ya. Balik lagi ya, habis tua, ya belum tua-tua banget sih. Udah hampir 30 tahun, tapi makin terbuka lah oleh pengetahuan dan kondisi keadaan. Jadi kalau misalnya pada akhirnya nanti ada PHK, posisiku tuh lumayan riskan untuk dihilangkan dibandingkan posisi-posisi yang lain di tempat kerja. Paling mudah untuk di-cut gitu loh sebetulnya. Meskipun ya aku merasa di tempat kerjaku sekarang aku sangat dihargai, effortnya dihargai, diapresiasi. Aku puji Tuhan, aku bersyukur. That's why aku ambil kerja sampingan. Jadi bisa menggunakan uang dari pekerjaan sampingan untuk nabung sama untuk main gitu. Di era sekarang itu perlu banget gak sih pekerjaan sampingan? In this era, In this economy. in this economy ya. Aku aja masih disupport sama orang tua. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan banget itu ya. Karena kalau lihat kita dengan gaji imut kita, ya tentunya ada hal-hal yang mungkin ketika masih muda itu kayak, wah ini nabung, tapi sosial kita tuh ternyata tinggi loh biayanya. Nongkrong itu bahkan mungkin ngabisin kalau secara khusus aku sendiri tuh setengah gaji untuk nongkrong gitu. Wow. Makanya hal itu tuh juga menjadi warning. Banyak yang ngingetin nabung gitu. Jangan sampai gak nabung gitu. Ya kadang nabung, tapi ya sama ya kayak Mbak Teo tadi, ketika lagi main, liburan atau ada di luar kota, tabungan itu jadi kepake dan habis gitu. Makanya penting juga sih pekerjaan sampingan itu. Di samping itu, nah memang nggak ada ya yang nyari uang dengan mudah itu. Nah sekarang tuh lagi ngetren nih saham. Jadi kemarin sebagai anak-anak baru gitu belajar saham itu ternyata ada untungnya kok ketika kita bisa memanage itu kan. Kalau misalnya IPO saham itu baru launching itu dengan harga yang murah bisa kita beli dan kemudian nanti kita lihat naiknya berapa. Dan itu menurut aku sih sangat menolong ketika butuh uang jajan, butuh saham. Agresif ya. Tapi portofolionya agresif terus. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang itu memang dividen cocok sih. Dibandingkan kita cuma deposito yang kalau kita dengan budget sedikit gitu kan, deposito kan bunganya juga sedikit ya. Tetapi kalau kita berani gitu ketika lihat saham-saham IPO baru launching gitu, itu juga membantu dan menolong. Kalau Mbak Ing, pentingnya pekerjaan sampingan. Kalau penting atau enggak sebenarnya penting sih.
karena bisa membantu. Ya mungkin bukan untuk apa ya, bukan untuk pokok dari kita karena kita sudah ini, tetapi itu sangat bisa membantu untuk satu dua hal, misalkan mungkin bisa membantu ketika ada apa sosial-sosial, ada hal-hal yang urgent-urgent kayak gitu bisa membantu. Cuman kalau dari aku sendiri sejauh ini belum tahu kalau mau bekerja sampean, pengen cuman kayak aku bisa apa ya, aku apa ya, kayak dengan pekerjaan yang aku kerjakan aja sudah kayak sudah menurutku udah terlalu capek, jadi kayak aduh ndak aja dah. Tapi memang perlu sih, memang perlu karena ya walaupun mungkin hasilnya sedikit tapi tuh bisa untuk seenggaknya untuk nabung. Tabungan-tabungan yang bisa kita ambil ketika darurat. Menurutku itu sih gitu. Ini ngomongin tentang tabungan. Kalau Mbak Rena agresif ya tadi ya, saham-saham ya. Kalau aku bukan anak saham, Mbak. Aku anak reksadana. Iya, reksadana itu juga ya membantu itu reksadana. Kalau saham itu kan resikonya juga kalau ketika saham turun Mm-mm. juga ini sih. Kalau aku nabung, ini ngomongin nabung ya sekarang ya. Sekarang nama Ngomongin nabung ini tipsnya dong kakak. tapi aku biasanya dari gaji itu aku pakai 30% untuk nabung. Caranya adalah disisihkan, bukan disisakan. Karena pasti tidak ada sisa. Sisa. Kalau nabung itu aku lumayan konvensional. Kalau deposito aku belum pernah karena aku merasa minimal 1 juta banget gak sih deposito. Sedangkan aku gak nyampe 1 juta tuh dari gajiku. Nah aku biasanya bagi untuk beberapa kantong-kantong kecil. Jadi jatuhnya tuh dikit-dikit banget. Pakai jago? Enggak pakai jago. Pakai jago ya. Oh. Aku pakai bibit sama bareksa. Sama ajaib buat saham. Aku juga main saham. Enggak main saham. Aku juga nabung saham ya, bukan main. Kalau main saham itu kan berarti mantengin terus ya. Iya, harus mantengin. Tinggi, tinggi jual itu enggak. Aku enggak ada waktu dan enggak minim observasi. Males mikir gitu. Aku tipenya nabung. Jadi biasanya kantong kecil itu adalah untuk dana darurat. Aku punya rekening itu lumayan banyak ya, rekening. Tapi ada satu rekening yang aku pakai untuk dana darurat. Jadi kalau misalnya sedang tidak ada uang sama sekali, misal motor nggak nyaman, berarti harus servis motor. Servis motor tuh nggak murah ya. Iya betul. Nah itu semakin tua kita semakin tahu ternyata servis motor nggak murah ya, pajak motor juga nggak murah ternyata. Nah itu pokoknya itu saat terdesak baru dipakai, tapi bukan jadi membuat segala hal jadi terdesak tuh bukan. Iya, betul. Bukan meromantisasi keterdesakan tuh meskipun aku sudah ikut dana pensiun di tempat kerja, berarti kan JHT ya, zaman hari tua JMO itu, terus ikut dana pensiun kita juga di kantor. Tapi aku tetap nabung dana pensiun. Itu cuman itu penting untuk dipikirkan dari sekarang. Terus yang ketiga itu dana menikah. Aku udah pikirkan dana menikah juga. Meskipun kayak cuma 20.000 per bulan, karena aku nggak niat-niatan menikah, belum ada niat menikah ya. Maksudnya tuh belum ada niat menikah. Jadi kayak ogah-ogahan. Kadang aku pakai tuh kalau aku lagi stres. Yang aku pakai untuk main bukan dana darurat, tapi dana dana menikah. Enggak naik-naik. Nggak naik-naik duitnya. Ini perasaan dari zaman kapan? Tapi aku udah dari menikah. Sama dana kuliah lagi. Itu aku investasi. pengen banget kuliah lagi. Kalau bisa puji Tuhan dapat scholarship. Kalau nggak bisa kan kita ada tabungan. Entah kapan menikah lagi. Kapan kita kuliah lagi itu nggak tahu. Cuman itu aku pakai. Terus tips menabung Gitu, untuk guys. calon pengantin. Iya, calon pengantin nih yang akan jadi. Sekedar sharing aja, hal lucu sih. Ketika aku awal kerja itu aku dikasih kebebasan sama orang tua, kayak ya udah terserah, uangmu itu selama 3 bulan kamu boleh pakai seluruh gajimu buat hura-hura, terserah kamu gitu kan. Tapi ternyata
nggak nyampe 3 bulan tuh udah kayak buat apa ya? Karena aku Kebanyakan sendiri Buat aku. nah, pada saat itu ya, karena aku sendiri bukan tipikal orang yang kayak gampang buat beli baju, gampang buat beli sepatu, barang-barang gitu tuh menurutku susah karena kayak udah ada mindset sendiri kayak ini masih bisa dipakai jadi nggak perlu beli. Kalau mau ini kayaknya masih bisa minjem jadi nggak perlu beli. Jadinya kayak lebih banyak ke jajan, ke makan gitu kan, sampai akhirnya mulailah muncul kayak oh pengen ini, akhirnya nabung, bener bukan apa menyisihkan itu tadi, bukan menyisakan tetapi menyisihkan. Jadi benar-benar kayak oh segini, oh aku pengen apa sih, pengen laptop, tapi pada saat itu aku bukan laptop sih yang paling gede, aku pengen motor itu. Motor itu guys. Iya, motor itu guys ada di depan. Aku pengen motor itu dan aku sudah mulai untuk mencari-cari. Oh, harganya segini. Berarti aku harus nabung segini. Jadi kayak aku bener-bener kayak oke, karena makan kan masih ngikut orang tua ya. Masih ikut orang tua jadi kayak oke lah. Punya nggak punya uang tuh makan ikut orang tua. Karena pagi udah makan di rumah, siang di kantor udah dapat makan, sore malam bisa makan di rumah. Jadi kan lebih irit. Jadi kayak benar-benar gaji itu bisa sampai separohnya itu tak masukin tabungan, cuma buat itu. Ini separuh dimasukin tabungan ya, separuh dihabiskan ya, aku sia-sia banget. Separoh bisa dimasukin bisa buat itu. Tapi memang pada saat itu memang ternyata Tuhan itu baik ya. Memberikannya itu bukan apa yang kita inginkan tapi apa yang kita butuhkan. Walaupun dana itu memang sempat keambil buat beli laptop, tapi pada akhirnya segala wishlistku bisa tercapai sih, terwujud sebelum aku menikah. Sebelum aku menikah. Ketika mau memutuskan untuk menikah itu juga butuh tabungan juga sih gitu kan, karena semuanya gede. Jadi ya benar menyisihkan, tetapi bukan separuh Bu. Jadi kayak separuh itu masih diparuh lagi. Seperempat. Separuh masih diparuh lagi gitu. Seperempat masuk ke sini. Aku ada tabungan bersama sama calonku. Wah. Tips-tipsnya Tipsnya gimana nih? Tapi benar-benar harus bisa dikomunikasiin. Oh. Kayak tujuannya apa namanya, kita nabung pada saat itu juga masih bingung. Kayak oke, kita memutuskan buat nikah tuh butuh duit, nikah butuh uang. Untuk ini itu nggak mudah, nggak murah gitu loh. Kayak kita butuh bener-bener butuh ekstra banget gitu loh. Jadi kayak yaudah ini mau nabung sendiri-sendiri terus besok disatuin, atau kita nabung bareng tapi tujuannya satu dan jelas untuk apa aja gitu loh. Jadi kayak ya udah akhirnya pada saat itu hasil diskusiku sama calonku adalah ya udah kita nabung bareng. Akhirnya ya itu tadi aku buka karena calonku udah punya Jago. Akhirnya aku buka Jago. Dan ada tabungan, ada kantong sendiri yaitu namanya tabungan bersama. Jadi connecting. Kalau aku ngeluarin dia tahu. Kalau dia ngeluarin aku tahu. Kayak gitu. Dan tabungan itu sudah benar-benar kayak kita plot bahwa dalam pernikahan itu kita butuh apa sih? Pastinya kan butuh venue, make up, terus dekor, catering, kayak gitu, dan mungkin perintilan-perintilan lain. Nah itu kita diskusikan benar-benar kayak uang ini buat apa aja nantinya. Terus kalau misalkan persiapan kayak, karena kita cewek pasti, aku nggak tahu sih kalau di kota gimana, tapi kalau di desa biasanya kalau cewek itu kan kayak di rumah tuh mesti harus buka
apa ya? Open house. Kayak open house gitu loh, kayak open house terus duwe gawe ngono. kayak ndek gawe kayak open house terus harus ada kenduren, harus kalau di desa itu harus kasih uleh-uleh gitu-gitu. Nah, itu tuh harus dipikirkan benar-benar itu mau pakai uang apa, harus gimana, kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar kita ini. Tapi kita ada tabungan gitu loh. Dan diskusi sama orang tua itu juga sebisa mungkin harus nyambung sih. Kalau mau melibatkan orang tua, tapi kalau memang benar-benar mau melibatkan kalau kita sendiri ya ya udah berarti benar harus ini. Tapi ya itu tadi benar-benar kalau mau itu sih jadi ya udah aku menyediakan pokoknya setelah terima gaji langsung masukin. Jadi nggak aku nggak mau nunggu-nunggu kayak harus segini harus tanggal ini harus masukin gitu, enggak, pokoknya setelah terima harus masukin dulu ke sini. Ke tabungan bersama itu berapa, terus ada tabungan sendiri satu yang aku masukin di situ. Jadi yang tabungan bersama ini memang untuk yang udah kita rencanain kayak untuk gedung, dekor, make up, catering, ini kita pakai ini. Tetapi kalau misalkan kayak biasanya untuk kebaya, untuk ini itu ya pakai tabunganku sendiri. Terus misalkan dia kayak seserahan gitu ya pakai uangnya dia. Enggak sih, pada akhirnya seserahan setelah diskusi ya udah jadi satu pakai ini. Jadi tapi kebutuhan di tempat dia kayak piston dan lain sebagainya ya udah itu jadi urusannya dia. Terus yang di tempatku kalau ada piston ya itu jadi urusanku, open house ya jadi urusanku, untuk kenduran ya jadi urusanku. Berarti kan pakai uang yang tabunganku. Kalau orang tuaku mau bantu ya bantu yang urusan di rumah kayak gitu. Bersama ya untuk urusan bersama. Urusan bersama ya untuk urusan bersama toh. Jadi pada saat itu ketika memutuskan untuk nabung bersama, ya udah tabungan itu untuk pernikahan kita, untuk hari hanya kayak gitu. Perintilan-perintilan untuk hari hanya gitu sih. Wah, Tips apa nih? menabung. Oh, menabung. Dia nggak nabung. Saya harus belajar dari kalian-kalian ini, mbak-mbak ini, karena ya kadang bisa ya nabung ya. Di suatu momen tuh nabung tuh sekali, ya udahlah ini bener-bener nggak keluar sama sekali selama 1 bulan, itu ya lumayan tabungannya. Tetapi kalau misalnya lagi keluar kota dan juga ini kan kebetulan lagi pindah-pindah ya kemarin itu, ya udah alamat gitu. Ketika ketemu temen di sini ya ujung-ujungnya pakai gitu, karena ya itu tadi meromantisasi pertemuan gitu. Karena momen itu kan nggak selalu bisa diciptakan, kenangan-kenangannya nggak bisa diulang. Jadi ya mumpung kumpul atau apa gitu biasanya ya sering itu. Tapi kok jadi nggak bijaksana juga ya, karena jadi habis ya. Padahal hal-hal itu kan harusnya digunakan untuk sesuatu yang memang membuat darurat gitu-gitu kan. Cuma sekarang lagi proses sih, belajar untuk memanage uang tuh dengan baik itu seperti apa. Salah satunya yaitu ketika ada reksadana yang kemudian memudahkan, karena kalau pencairan itu kan juga butuh beberapa hari gitu kan. Itu sih. Jadi ya paling ya ngurang-ngurangin aja sih, main. Tipsnya lagi nih aku lebih ke ini sih, kayak dalam 1 bulan tuh apa sih pengeluaran yang harus kita keluarkan. Nah itu tuh yang juga harus kita rinci. Dirinci ya. Kalau aku merinci. Jadi kayak bensin dalam 1 bulan aku bensin harus habis berapa. Terus make up itu dalam 1 bulan aku habis berapa. Bulanan aku habis berapa. Terus untuk kuota, untuk ini itu aku habis berapa. Jadi kayak dari apa ya, dari penghasilanku dikurangin segini, itu tuh masih ada sisa apa enggak. Nah sisanya itu yang aku pakai buat jajan. Jadi jajannya di terakhirnya gitu ya. Jadi kayak
Aku Jajan nomor bulan. dia diajar number one. Oke, itu tadi. Bawanya gajian itu langsung satu masukin ke tabungan bersama. Terus masukin ke tabungan sendiri. Habis itu aku ada satu dua tiga tabungannya. tiga ini tiga apa? Tiga ATM. Oh. 3 ATM, 1 jago. Yang jago tuh kan buat bersama, sama buat sendiri. Nah, yang ini tuh cuma buat ngidupin aja sih. Cuma tak pakai buat hidupin, bukan buat tabungan gitu kan. Tapi ya udah tak isi aja 100 lah atau 50 lah, cuma biar ngisi aja. Tapi kan lama kelamaan nanti mesti jadi banyak kan. Karena kan adminnya juga nggak begitu mahal gitu kan. Jadi mesti kan jadi banyak. Tapi ya itu aku mulai merinci kayak buat tabungan bersama itu, buat tabungan menikah segini, buat tabungan untuk sendiri segini, terus habis itu buat bensin selama 1 bulan itu berapa, terus habis itu buat make up aku butuh berapa dalam 1 bulan. Buat belanja bulanan biasanya make up sama belanja bulanan itu tak jadiin satu, kayak berapa. Karena aku gabung sama orang tua, jadi pokoknya ya itu mesti tak jadiin satu buat belanja bulanan, buat paket data, buat apa ya, biasanya tuh ya itu sih. Persembahan bulanan. Persembahan bulanan berapa. Nah, nanti itu di total semua berapa. Nah, sisanya itu yang baru tak pakai buat jajan. Jadi kayak aku ada batasan dalam. Berarti misalkan sisanya 600.000. Berarti dalam 1 bulan jajanku ya 600.000 ini. Termasuk buat Tips sosial. Sosial itu kita juga masuk di jajan itu. enggak, beda. Oh, beda lagi. Sosial tuh Berarti ada lebih lagi. Jadi sosial tuh kayak dalam sebulan kita harus ngasih dana, misalkan kayak nyisihin dana 100 atau 100 atau 50 lah, itu buat sosial. Gitu. Karena makin kesini nikahan teman, Iya, benar. terus bayi lahir, Bayi lahir. teman sakit, Iya, keluarga teman sakit. sakit, atau kita berkunjung ke rumah siapa kan, buah tangan itu ini ya mungkin budaya Jawa ya, gitu ya. Budaya Jawa. Bukan budaya Jawa ya, datang-datang aja, nggak usah bawa apa-apa. Aku sampai beli dompet. Dipisah-pisah gitu. Dipisah-pisah. Jadi kayak bensin 1 bulan 200.000. Iya. 200.000? Kok murah banget? Karena nggak jalan-jalan kayak sahabat bener. Mohon maaf ya Kak, mohon maaf saya itu pekerjaannya hanya Kantor. iya, pokoknya Kantor rumah, berangkat kantor kerja sekantor rumah. Jadi itu motor Scoopy itu KM-nya berapa ya kalau boleh tahu? 20 lah, 20 kilometer itu pulang pergi. Hanya pulang pergi aja ya, pulang pergi aja itu 5 hari aku menghabiskan 50.000. Otomatis kan karena hari ke-6 aku dijemput ya. Jadi hitungannya yang aku sendiri kan 5 hari ya. Agak ure. Jadi kenapa bisa memilih? Tapi kalau sendiri pun juga aku segitu Kak. 300.000 sebulan. Pulang pergi aja 300.000 untuk bensin. Memang paling banyak untuk jajan sih teman. Cuman kan aku tipikal orang yang nggak seperti kalian ya yang suka nongkrong. Terus ini aku jarang banget nongkrong gitu loh, kayak kadang pengen kayak nongkrong kayak gitu, tapi tiba-tiba kayak udahlah di rumah aja. Aku juga kok. Enggak.
Aku nggak percaya kalau kamu nggak rumahan. Aku hanya nongkrong di saat-saat tertentu. Maksudnya nongkrongku tuh ada tujuannya. Oh. Misalnya naik gunung, itu nongkrongku. Misalnya ini glamping. Aku nggak suka ngafe. Karena menurutku iya maksudnya kalau kafe biasa malah sendiri, nggak sama teman-teman. Karena aku mau enjoying the moment sendiri, me timeku. Misalnya kayak aku cuma datang ke kafe, makan, minum, pulang. Jadi nggak ada entertainment sama teman gitu, nggak ada. Dan biasanya aku mencari kafe yang sepi supaya aku bisa benar-benar fokus sama makananku. Terus aku kalau suka sama tempat makan itu, aku akan pergi ke situ terus dengan menu yang sama setiap makan. Sama lagi. Tidak pernah ganti-ganti. Repetitif banget ya. Repetitif banget, parah. Nggak bisa aku kalau apa ya, kalau mencoba hal baru tuh aku terlalu males, takut nggak enak kan emang dan lain sebagainya. Jadi aku kalau udah suka sama hal tempat ya aku akan kasih itu terus di posisi tempat duduk yang sama. Kalau nggak dapet ya udah sampingnya gitu. Terus menu yang dimakan sama. Tapi aku jarang banget makan di luar. Kecuali kalau di kantor ya misal. Tapi mungkin tips kalau misalnya kita mau ketemu orang, kita mau makan main gitu, kita harus tanya range budgetmu berapa. Itu penting. Kalau misalnya kita nggak punya range budget, nanti saling menyusahkan gitu loh, menyusahkan di akhir gitu. Nah aku biasanya main sama temanku nih, sahabatku pergi gitu. Kamu berani budget berapa? Oh 10.000, oke, berarti kita akan cari tempat makan yang 10.000. Atau 30 sampai 50.000 masih oke lah. Ya udah kita cari budget yang segitu. Jadi itu mungkin bisa tips yang bisa kita sampaikan. Terbukalah sama teman kamu. Maksudnya kamu kan suka bersosialisasi ya. Karena suka bersosialisasi kan pasti butuh budget juga. Nah itu perlu nih. Kamu tahu kayak tadi yang disampaikan sama Mbak Ing. Misalnya kita jadi kayak menggurui ya. Iya kan aku minta tips ya. Iya. Iya betul. Jadi misalnya kayak Mbak Ing tadi kita perlu atur nih dari segini pengeluaran wajib, bukan pengeluaran keinginan ya, pengeluaran wajib yang kalau kamu tidak punya uang itu kamu nggak bisa hidup. Iya betul kayak makan, kebutuhan gitu dasarnya apa gitu ya, basic needs-nya. Apa kalau aku kan kayak yang wajib itu bensin. Kalau nggak ada bensin kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Otomatis itu kan wajib. Terus kuota. Karena kita semakin kesini kita segala sesuatu pakai handphone. Iya betul. Otomatis harus ada kuota. Seenggaknya kalau kita belum sempat beli, entah di Shopee atau di ATM itu mesti harus ada uang untuk yang cukup untuk beli kuota. Iya betul. Tethering kita masih bisa minta temen ya untuk tethering sebentar untuk beli kuota gitu kan. Tapi kan kalau lama kan nggak bisa kita minta temen gitu kan. Jadi kayak ya itu sih menurutku itu. Sama kalau aku ya itu tadi make up itu tadi. Kalau belanja bulanan sebenarnya karena masih gabung sama orang tua ya, jadi masih bulanan tuh masih sering disupport sama orang tua kayak habisnya berapa? Oh habisnya segini. Udah nanti separohnya itu ditukar sama ibu. Jadi kayak bagi dua istilahnya kayak gitu. Tapi seenggaknya aku udah nyisihin dulu segini. Nah kalau aku tuh tipikal yang ketika aku yang ngajak keluar maka aku yang akan bayar. Kamu yang provide. Iya provide gitu. Jadi itu juga mungkin yang jadi pengeluaran tak terkendali dari diriku sendiri gitu. Kadang ada tips juga kan, aku pernah dapet tips. Yaudah kalau enggak kamu ketika keluar bawa tumbler sendiri. Jadi kamu nggak usah beli minum, beli makanannya aja gitu. Ya lumayan menolong karena jadinya kan ya udah kita beli makanannya aja. Paling ya 30 sampai 50 tuh udah cukup gitu. Snack-snack gitu. Itu sih. Terus juga Gen Z kayak aku nih males untuk pakai cash. Iya. Jadi semuanya cashless. Kayak asal tap aja ya. Iya. Jadi di situ nggak kerasanya di situ sih. Karena menurut aku pengeluaran yang sebenarnya banyak itu bukan ketika kita ngeluarin uang bleng langsung gede gitu, tapi pengeluaran kecil-kecil 50, 30 gitu-gitu yang terus-menerus atau mungkin setiap hari. Akhirnya ternyata ketika di total tuh jumlahnya wah segini juga ya gitu.
Itu sih. Makanya ya masih puji Tuhan banget disupport orang tua, tetapi harus tahu diri juga sih. Iya. Itu untuk nabung. Itu sih ya, itu kayaknya kebiasaan untuk provide neraktir harus berhenti deh. Harus berhenti. Kebiasaan kayak gitu. Kayak bukan kebiasaan sih, kayak punya pemikiran kalau aku ngajak berarti aku harus bayarin juga. Tapi seiring berjalannya waktu udah mulai paham, jadi kayak ya udah kadang gantian. Kayak hari ini siapa kayak gitu. Itu pun juga aku terapin dalam hubunganku juga. Kayak nggak selalu dia yang bayarin. Tapi kadang yaudah kayak misalkan pengen nonton, oke, yang pengen dia. Ya nanti yaudah dia bayar tiket, berarti aku bayar makannya. Atau aku bayar tiket, dia bayar makannya. Kayak gitu. Split bill gitu ya. Nggak split bill sih. Oh, Ganti-gantian aja. Kayak gitu. Terus kalau sama temanku, aku udah mulai kayak sahabatku ya. Karena nggak banyak temen sih. Karena kebetulan maksudnya teman-teman juga sekarang udah ngerti kayak kita tuh sama-sama pekerja. Jadi kayak ya udah bayar masing-masing aja gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bayar bareng ya berarti nanti nuker kayak gitu. Dan memberanikan diri untuk ngomong kayak kita bayar masing-masing ya gitu. Ya sih, itu aku Gitu sih. perlu belajar itu sih. Aku baru belajar dari salah satu karyawan yang pada saat itu tuh bilang kayak gini. Ketika kita gajian, kita punya kebutuhan, jangan pernah kita ngelihat slip gaji kita. Karena kalau kita ngelihat slip gaji kita, ekspektasinya tuh nggak sesuai itu. Tetapi ya udah, ketika kita nerima, ya udah kita gunain buat apa, pasti nanti akan dicukupkan. Kayak gitu. Dan itu benar-benar tak praktekin sih. Aku yang lihat slip gajiku, seduh segini gitu tuh, ngeluarin ini, ya kok tinggal segini ya. Tapi ketika aku benar-benar nggak ngelihat, oh ya udah buat ini, nyatanya ya nyampe, ya bisa sampai saat ini gitu loh. Aduh, aku kebalikan. Kalau aku justru kebalikan, Kak. Aku akan melihat slip gaji itu setiap gajian. Tapi pada akhirnya sekarang aku juga niat sih tetepan. Karena ngelihatnya tuh cuma buat memantau aja sih, sesuai atau enggak. Iya, buat mantau, tapi aku juga buat memantau kehidupanku kira-kira kan seperti apa di bulan ini. Kayak gitu. Kalau aku sih gitu sih. Soalnya gajiku imut banget kan, puji Tuhan. Tapi cukup. Karena aku ekspektasiku bekerja itu tidak hanya mencari uang sih, saya cari experience. Itu yang lebih mahal sih. Maksudnya aku bertumbuh. Karena aku tuh dulu berdoanya sama Tuhan untuk dapat pekerjaannya. Aku pengen banget Tuhan bekerja di mana aku tuh bisa bertumbuh. Maksudnya secara semuanya lah bertumbuh. Pengen banget punya community yang membawa aku dekat sama Tuhan gitu. Itu aku sih dulu berdoanya gitu untuk dapat pekerjaan. Ibuku sama bapakku tuh punya kisah yang sama. Kisah yang sama yaitu mereka ditinggal ayah mereka ketika mereka masih, bapak ditinggal Mbah Kakung ketika bapak masih SMP. Ibu, ya kalau ibu beda sih. Ibu ketika ibu udah kuliah, udah ditinggal Mbah Kakung. Dengan kehidupan yang sangat berbeda. Ketika Mbah Kakung masih ada, itu tuh benar-benar sepertinya yang aku dengar dari cerita mereka ya, apapun yang mereka mau tuh istilahnya kayak apapun yang mereka mau tuh selalu ada. Berkecukupan lah, sangat gitu. Tetapi ketika Mbah Kakung udah nggak ada, itu tuh kayak berbanding terbalik gitu loh. Nah, itu yang diterapin sama ibuku sama bapakku karena mereka nggak mau anak-anaknya itu punya pengalaman yang sama. Makanya walaupun cewek ya harus tetap bekerja, harus tetap mandiri. Paling enggak gampangannya ibuku adalah bilangnya gini, seenggaknya besok kalau kamu punya anak, anakmu minta jajan, kamu tuh bisa ngasih, nggak perlu nunggu
suamimu. Atau hal kecil lah, anakmu minta susu, anakmu minta minum air putih, tapi galon di rumah habis. Nggak perlu kamu harus nunggu suamimu pulang untuk kamu minta uang buat beli galon. Tetapi kamu bisa hari itu juga, saat itu juga kamu beli buat anakmu minum. Kayak gitu. Jadi kayak iya ya. Makanya dari hal itu membuat aku punya prinsip. Serius banget loh makannya. Hah? Itu sih. Jadi maksudnya kayak dari apa yang dikasih tahu sama orang tuaku tuh jadi membuat aku punya prinsip yang tinggi. Kayak benar-benar harus menentukan calon tuh benar-benar kayak menentukan pasangan tuh benar-benar yang kayak dia harus sudah, kalau mau nikah sama aku dia harus sudah bekerja dan punya penghasilan yang tetap. Mamaku tuh selalu menasehati ini, Oh, di situ. selalu menasehati bahwa perempuan itu juga harus mandiri loh, karena ada hal-hal yang memang ya laki-laki kalau nggak diambil perempuan lain diambil Tuhan. Dan itu kejadian sama mamaku. Dia itu kan seorang single parent ya, jadi menafkahi anak-anaknya begitu, menjadi tulang punggung keluarga gitu. Dan aku belajar banyak sih sebenarnya dari dia, bagaimana ternyata sebagai orang tua pun juga harus benar-benar mempersiapkan kehidupan anak itu dengan baik. Ya tabungan, salah satunya tabungan itu adalah hal yang sangat penting, karena di dalam keadaan yang kita nggak tahu harus minta tolong ke siapa, ya tabungan itulah yang akan menolong kita gitu. Dan mungkin dia juga memutus rantai sandwich generation. Jadi memang ibuku itu dia berjuang untuk menafkahi anaknya, dan aku melihat suatu teladan bahwa memang ya wanita harus mandiri gitu. Karena nggak ada yang bisa menjamin hidup itu akan baik-baik saja gitu. Dan salah satunya adalah dengan mempersiapkan segala sesuatunya itu supaya lebih mudah lah, lebih memudahkan. Jadi pahlawan-pahlawan terdekat kita adalah orang tua dan keluarga Karena ya. ibuku juga bilang kayak apa namanya, kalau apa ya itu tadi bener, kita nggak tahu suami kita itu kita mintanya memang selalu sehat ya. Suami orang tua kita mintanya selalu sehat, tetapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau kita bekerja berarti seenggaknya nanti ketika suami kita itu jatuh sakit, kita nungguin itu tuh kita masih ada apa ya, uang yang bisa kita pakai buat kehidupan kita, karena kan posisi dia lagi lemah tubuh nih, dia nggak mungkin kerja kan, jadi kayak mungkin bed rest seminggu lah ya, berarti seminggu nggak ada pemasukan kan, berarti kan kita bisa pakai tuh dari gaji kita, dari tabungan kita untuk walaupun segala sesuatu ya tetap harus dibicarakan ya sama suami, harus terbuka. Menarik ya. Harus terbuka, Bes. Oke, wah seru Gitu banget sih. pembincangan kita hari ini, dari mulai merdeka sampai suami istri ya. Tiba-tiba suami menikah gitu. Suami menikah. Ya, terima. Jangan pernah punya suami yang sudah menikah. Amin, jangan Orang ya. ketiga ya. Jangan jadi pelakor atau peminor ya. Ya. Terima kasih sudah join game sederhana sharing-sharing di malam hari ini. Iya. Nampaknya kita perlu ya untuk mengolah rasa dan mengolah apa ya? Mengolah pikiran. Ya, Ternyata merdeka itu bisa dilihat dari kemandirian kita ya. Sesimpel itu dulu deh merdeka, bisa mandiri. Dan mudah-mudahan sharing-sharing random ini bisa menginspirasi. Kalau nggak menginspirasi, skip. jangan ditonton ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Enggak. Bye-bye. Dadah.